Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Menteri Pertanian ungkap dugaan kecurangan beras komersial dan oplosan SPHP. Tak lolos PPPK, Aliansi R4 mengadu ke DPRD Buleleng. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan akan segera mengumumkan daftar merek beras yang terbukti melakukan praktik oplosan dan tidak memenuhi standar mutu. Amran menegaskan jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan mutu dan harga dari pelaku usaha, maka daftar merek beserta alamat produsen akan dipublikasikan ke publik. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya dugaan besar praktik kecurangan dalam distribusi dan pengadaan beras, baik beras komersial maupun beras subsidi program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Dugaan ini melibatkan praktik pemalsuan mutu hingga pengoplosan beras subsidi menjadi beras premium dengan total potensi kerugian negara mencapai 101,35 triliun rupiah per tahun. Kementerian Pertanian mencatat bahwa kerugian terbesar berasal dari manipulasi pada beras komersial, jenis premium, dan medium yang mencapai 99,35 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, dugaan pengoplosan beras SPHP bersubsidi diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar 2 triliun rupiah setiap tahunnya. Investigasi yang dilakukan Kementerian Pertanian mengungkap sejumlah temuan mencengangkan, terutama dalam situasi di mana produksi padi nasional justru sedang tinggi, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok mencapai 4,2 juta ton. Dari hasil uji laboratorium terhadap 268 sampel beras yang dikumpulkan dari 10 provinsi selama 6 hingga 23 Juni 2025, sebanyak 212 merek ditemukan bermasalah. Data Kementan menunjukkan bahwa 85,56% beras premium tidak sesuai mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi, dan 21% memiliki berat kurang dari yang tertera di kemasan. Dengan adanya temuan tersebut, Kementerian Pertanian akan menindak tegas pengusaha yang tetap membandel dan tidak mematuhi regulasi. Amran juga meminta Satgas Pangan untuk memaksimalkan kinerja penyidikan di lapangan demi menegakkan ketertiban dan melindungi konsumen. Selain itu, Amran juga menegaskan jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan mutu dan penurunan harga dari pelaku usaha, maka daftar merek beserta alamat produsen akan dipublikasikan ke publik. Kita cek langsung karena ada anomali, harga di tingkat petani turun, tetapi konsumen naik. Nah, ini juga masalah. Ada 212 yang tidak sesuai regulasi yang ada, premium maupun medium. Kami sudah kirim ke Pak Kapolri surat tertulis dan ke Pak Jaksa Agung. Kami juga bicara via telepon. Hari ini, menurut tadi malam, Ketua Satgas memulai pemanggilan. Kami minta ditindak tegas. Karena kerugian konsumen 99 triliun. Untuk konsumen 1 tahun. Bayangkan kalau terjadi 10 tahun. Itu hampir 1.000 triliun. Nah, ini kita harus selesaikan. Ini masih sabar 1-2 hari. Tapi tidak ada perubahan, aku umumkan. 212 aku umumkan mereknya. Tunggu aja. Sekarang sementara diperiksa. Ini nih, ada BPS. Aku tanya juga, beliau susah jawab. Ini turun di petani, tiba-tiba naik di konsumen. Beliau juga, oh iya ya, saya paparkan. Itu nanti aku umumkan, tunggu aja. Kalau kami kasih gigi 1, nggak mau gigi 2 naik. Nggak mau gigi 3, terakhir nanti gigi 5. Iya. Udah, kami ingin berbuat untuk merah putih. Udah, nggak ada macam-macam. Tuli Suharto dan Ketut Sumadiase melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan Universitas Terbuka UT Denpasar. Dalam sambutan peresmian UT Denpasar pada Rabu 2 Juli 2025 di Universitas Terbuka Denpasar, Wayan Koster meminta jatah kuota beasiswa untuk calon mahasiswa miskin asal Bali. Bukan hanya UT, semua perguruan tinggi di Bali juga diminta kontribusinya. Muhammad Yunus dalam sambutannya mengatakan pembiayaan untuk menampung ratusan calon mahasiswa miskin itu sedang digodok sebab ada dana yang harus direncanakan dan dianggarkan untuk memfasilitasi 100 lebih calon mahasiswa miskin. Yunus mengatakan selama ini sudah ada beasiswa di UT Denpasar bagi semua calon mahasiswa di Indonesia maupun untuk warga Indonesia yang berada di luar negeri. Sebanyak 216 mahasiswa penerima beasiswa dan berkuliah di UT Denpasar. Menurutnya biaya kuliah di UT tidak mahal. Calon mahasiswa hanya perlu merogoh kocek 1,3 juta untuk berkuliah di UT Denpasar di jenjang S1. Ada materi dan modul perkuliahan lengkap yang didapat mahasiswa, serta aktivitas perkuliahan yang dapat dilaksanakan secara daring maupun luring. Dalam kesempatan yang sama, dalam sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama, Profesor Abdurrahman Obed Darojat, disampaikan bahwa pendidikan merupakan alat paling ampuh untuk melakukan rekayasa sosial. Ia menyoroti pentingnya peran pendidikan dalam membentuk peradaban bangsa, khususnya dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah seperti yang dimiliki Provinsi Bali. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mendorong agar UT menyediakan dan memprioritaskan lulusan SMA yang miskin dan memiliki keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dia meminta setidaknya 160 kuota calon mahasiswa miskin asal Bali, khususnya domisili Denpasar, bisa berkuliah di universitas yang beroperasi sejak 2024 itu. Sebagai bagian dari program pemerintah, Koster menawarkan skema perkuliahan berbayar Rp500.000 saja per semester. Hal itu berlaku bagi semua perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta diminta kontribusi sesuai niat baiknya, yang jumlah mahasiswanya 1.000 ke atas disediakan 100 kuota calon mahasiswa digratiskan kuliah. Targetnya tahun ini 3.000, nggak tahu akan tercapai berapa kan itu. Ini kan ada proses pendaftarannya dari keluarga yang miskin dengan data yang konkret, namanya, alamatnya, rumahnya, keluarganya, kondisinya seperti apa dengan fotonya, itu akan disiapkan oleh dinas sosial. Pokoknya yang mau ke kuliah ke UT termasuk di sini. Kalau UT kan tidak pakai umur, tapi kalau di tempat lain bagi lulusan yang baru, SMA yang baru. Pendaftarannya kan tapi yang ditanggung itu yang miskin. Berarti harus mencari surat keterangan miskin. Oh iya, dan akan nanti diberikan dengan surat pendesaan ya, kepala desa. Lebih lanjut, Koster mengatakan setiap calon mahasiswa miskin yang resmi jadi mahasiswa akan diberi uang saku oleh pemerintah Provinsi Bali tiap bulan. Uang saku untuk para mahasiswa miskin itu diambil dari APBD Bali, dari program Satu Keluarga Satu Sarjana, dan kesediaan tiap universitas menyediakan kuota kuliah gratis. Koster menargetkan 3.000 bangku kuliah bagi calon mahasiswa miskin. Acara ini mencerminkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi, pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan dari kesempatan belajar di perguruan tinggi. Hendra, Bali TV. Pemirsa, bertepatan dengan Bude Kliwon Matal 2 Juli 2025 digelar Puncak Karya Ngentag Linggih Raspati Kalpa Pura Pusa, Pura Desa dan Balai Banjar, Ngusaba Desa dan Ngusaba Nini Desa Adat Menunggul, Bajra Utara, Selemadeg Tabanan. Pada puncak karya tersebut dilaksanakan dan karya, diantaranya Melaspas, Ngentag Linggih, Mepeselang dan Mepedanan. Puja Wali tersebut dipuput 5 sulinggih. Karya ini diharapkan mampu menyatukan seluruh warga Menunggul dan memberikan kesehatan dan kesejahteraan warga Desa Menunggul, Bajra Utara. Jero Desa Adat Menunggul, Bangku Tapakan, Inyawan Ardi,
Suwarnata mengatakan karya ini dilaksanakan karena sudah lebih dari 50 tahun belum melakukan karya ngetek-linggih yang diharapkan bisa menyatukan warganya di desa maupun di luar desa. Karya ini diharapkan bisa memberi kesehatan dan kerahayuan, meski warganya dengan jumlah kakak sedikit, berkat semangat gotong royong dan kontribusi para warga dan donatur karya ngetek-linggih ini mampu tercapai dan berjalan lancar, serta diharapkan memberikan vibrasi positif serta memberikan kerahayuan dan bisa menyatukan warganya. Nah, nabi merangkaian yang mengikuti masih keadaan cermakin kuliki serba hewa, nah yang mengikuti keadaan keluarga sanewek dan kirang inian ekonomi niko amat yang sikut. Nah, yang presiden makin puniki melaksanakan yang puniki wit sahani persetujuan di keramo desa tuaning titiang ring awig-awig sampun wenten tetuak nyabran belum dah setiban patutnya di keramo desa melaksanakan yang pengentekan linggih muwali ring siyoning kayangan sanyaponin desa. Nah niki duaning sampun ngelintang sawetara kirang langkung seket 3 tahun sampun melintang niki bina ke utang dados kita secara tuntutan skala tidak sareng kramo persida jumpu dan dalah mangking ring wasuk iki saya ngendeg linggih ring kayangan desa pusat dalah riki ring banjar gitu. Sepisanan yang laksananya musabo desa musabo nini. Nah tingkat yanya nani sane presida keangkat di tiang sareng kramo desa wantah karya agung ngendeg linggih waras patikan. Ilian taur kaping agang wantah kambing kemantan persida di Marga. Menawi titiang tujuan titiang puniki wantah meningkatkan serdo bakti majang ring alit-alit titiang nabi susumana nabi makna tadi saking ngendeg ini wantah pemersatu sebetulnya titiang alit-alit tadi ini itu karya dan ulah saja niki mau mana penting titiang rawang sebetulnya titiang dan ring yawi dan ring bulu desa mengenal makin tepuk panggihin titiang. Puncak karya juga diawali tari Rejang Dewa, baris dilanjutkan persembahyangan bersama di Catuspata dan prosesi upacara di Balai Banjar menunggul Bajra Utara Selamadak Tabanan. Dilanjutkan dengan upacara mendem Pancadatu, ngentek linggih ring Puro Desa lan Pusah, upacara ngemargiang ring Surya Agung. Upacara juga diisi Wali Selonding, Wali Topeng Tua, Topeng Sidokarya. Puncak karya dipuput oleh 5 sulingnya yakni Ida Pedanda Geria Sukawati, Ida Geria Bajra, Ida Pedanda Buddha, Ida Geria Selamadak, dan Ida Geria Lenganan. Esok hari akan dilanjutkan dengan penganyar, dilanjutkan dengan upacara nyenuk pada sanes cara Pohon Matal, Nyegaru Gunung ke Batu Karu, dan Tanah Lot, dan dilanjutkan dengan penyinaban. Agus Sudiatmi ke Bali TV. Bupati Klungkung serahkan SK pengangkatan PPPK tahap pertama formasi tahun 2024. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Saksikan pergelaran drama Gong Lawas
Rabu, 2 Juli 2025. Pukul 20 WITA di Bali TV. Bupati Klungkung Imade Satrio menyerahkan surat perjanjian kerja keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK serta pelantikan dan pengambilan sumpah PPPK tahap pertama formasi tahun 2024 di Gor Swecapura. Sebanyak 1.629 orang menerima surat keputusan Bupati tentang pengangkatan PPPK dan surat pernyataan melaksanakan tugas yang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025. Penyerahan keputusan ini turut disaksikan Wakil Bupati Klungkung Cokordo Gede Surya Putra, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom, perwakilan BKN, Sekda Klungkung dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Klungkung. Dalam sambutannya, Bupati Satrio menyatakan sejalan dengan pemerintah pusat, Pemkab Klungkung melakukan penataan tenaga non-ASN dengan mengusulkan formasi sejumlah 1.822 untuk diangkat menjadi P3K. Pihaknya menyadari bahwa pengangkatan P3K ini tentu akan berdampak terhadap peningkatan belanja pada APBD, khususnya belanja pegawai. Di tengah-tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung tetap berkomitmen untuk melaksanakan salah satu amanat penting dari pemerintah pusat, yaitu kebijakan penataan tenaga non-ASN melalui pengangkatan P3K. Langkah ini menurut Bupati Satrio bukanlah keputusan yang ringan, namun pihaknya meyakini bahwa ini adalah bentuk keberpihakan terhadap ribuan tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi dan menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di daerah. Pihaknya berharap kepada P3K yang baru dilantik ini agar bisa bekerja lebih optimal, kinerja yang tinggi dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah 5 tahun ke depan. Selain itu, terkait tenaga non-ASN yang mengikuti tes gelombang kedua kurang lebih 1.000 orang, yang mana lebih dari 900 orang belum lulus, Bupati Satrio menyatakan telah menugaskan BKPSDM Kabupaten Klungkung untuk berkoordinasi dengan BKN agar diupayakan untuk secepat mungkin mencarikan solusi yang terbaik. Saat ini Pemkab Klungkung masih proses untuk memperjuangkan mereka yang belum lulus ini agar bisa mendapatkan yang terbaik sesuai harapan mereka. Kami Pemda Klungkung melantik dan mengambil sumpah dari pegawai P3K yang lolos di gelombang pertama yang diselenggarakan tahun 2024 sebanyak 1.629 orang. Dan astungkara proses pelantikan dan pengambilan sumpah sudah berjalan dengan lancar. Kepala BKP SDM Klungkung Ide Bagus Wirawan Adiputra menyebut total peserta P3K yang lulus seleksi kompetensi tahap 1 formasi 2024 sejumlah 1.634 orang. Dari jumlah tersebut, pada saat pemberkasan usulan penetapan nomor induk NI P3K dan penerbitan Pertek NI P3K terdapat 2 orang yang mengundurkan diri, 2 orang meninggal dunia, dan 1 orang yang tidak memenuhi syarat dalam penerbitan Pertek NI P3K, sehingga jumlah Pertek NI P3K yang diterbitkan sebanyak 1.629. Selanjutnya ditetapkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh calon P3K dan PPK dengan masa perjanjian kerja 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026. Sementara salah satu pegawai yang menerima SK pengangkatan P3K, Ikomang Putra Wirawan, merasa bersyukur telah diangkat menjadi P3K. Dirinya mengaku mengabdi menjadi pegawai kontrak sejak tahun 2017 sebagai petugas parkir. Di tahun 2000 ia pindah menjadi pegawai tata usaha di SMPN 1 Semarapura sampai sekarang. Dirinya juga mengaku telah mencoba ikut tes menjadi P3K sebanyak 2 kali. Sudah 25 tahun kita mengabdi, begitu tahun 2017 kita dikontrak, selanjutnya sudah dinaikkan P3K. Humas Klungkung melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025 hingga 2029. Musrenbang RPJMD ini dibuka secara resmi oleh Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawo. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipto, Sekda Kabupaten Badung, Kepala Bapeda Provinsi Bali, Kepala Bapeda Kabupaten Badung. Dalam sambutannya, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menjelaskan, RPJMD merupakan dokumen yang sangat penting untuk dipersiapkan untuk mengimplementasikan visi Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih, yaitu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loko Bali. Dari visi ini terdapat 7 misi Sabta Kriya Adi Cipta. Selain itu terdapat 7 program strategis Adi Cipta, diantaranya penanganan kemacetan lalu lintas, penyediaan air bersih perkotaan dan pedesaan, penanganan sampah, bantuan uang hari raya keagamaan sebesar Rp2 juta kepada setiap kepala keluarga yang berpendapatan di bawah Rp5 juta yang persyaratannya diatur dalam Peraturan Bupati Badung, peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik dan anak didik, peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, dan membangun taman kreativitas di setiap desa untuk menyiapkan ruang dan wahana bagi masyarakat. Kami tentu tidak bisa lepas dari ada beberapa hal yang menjadi kita. Yang pertama adalah bagaimana kami melakukan optimalisasi seperti yang disampaikan bahwa sekarang kita sedang dorong dan melakukan optimalisasi pendapatan daerah ini dengan mencoba melakukan kolaborasi antara perangkat dan segala macamnya dengan perangkat yang pakai pada dan di dalamnya ada perangkat desa yaitu termasuk kami itu terlibat karena dia punya wilayah yang peduli tentang kondisi. Saya kira dengan pendekatan kolaborasi saya akan ada peningkatan. Setidaknya pertama ada peningkatan dari wajib-wajib yang terdaftar. Akan ada peningkatan daripada terhadap beberapa wajib serta tugas yang lain tentu masih ada termasuk pendidikan peningkatan dampak kepada kalau ini bisa kita lakukan dengan maksimal, tentu apa yang menjadi visi-visi kami tadi dengan 7 program prioritas ini, saya kira optimis akan bisa. Disampaikan juga bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses menyiapkan biaya untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung. Pihaknya berharap penanganan masalah kemacetan bisa tuntas pada akhir 2025 dengan skema peminjaman. Andika Bali TV. Berdiri sejak tahun 2013, PT Saraswati Management, salah satu agen kapal pesiar, kini memiliki gedung baru yang diresmikan Rabu 2 Juli 2025. Peresmian diisi dengan kegiatan room tour dan pengenalan program yang dimiliki dalam upaya membantu masyarakat yang ingin bekerja ke kapal pesiar. Selaku Direktur PT Saraswati Manajemen Lilik Sugita menceritakan, sebelum memiliki kantor baru, PT Saraswati Manajemen pernah beberapa kali pindah kantor. Dengan gedung baru yang lebih megah ini, pihaknya siap melayani masyarakat yang berniat bekerja ke luar negeri maupun kapal pesiar secara maksimal. Lilik Sugita mengatakan, saat ini peluang kerja ke kapal pesiar sangat terbuka lebar. Terlebih salah satu rekanan yakni Margaret Vale @Sea akan mengeluarkan kapal baru tahun depan dengan membuka peluang kerja di segala posisi. Selain itu, PT Saraswati Manajemen juga memfasilitasi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, khususnya di darat seperti ke Yordania, Kuwait, dan Jepang. Kami dari PT Saraswati Manajemen, kami sangat berbahagia di mana hari ini kami peresmian kantor baru kami. Otomatis kantor ini lebih megah dan lebih besar tentunya, yang bisa menampung rekan-rekan muda yang ingin berkarir di kapal pesiar, mau di darat ataupun yang mau sekolah di Australia. Jadi dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan kabar gembira bahwa salah satu prinsipal kami yaitu Margarita Vale @Sea, mereka akan mengeluarkan kapal baru tahun depan. Jadi perekrutannya sudah mulai dari tahun ini. Yang dibutuhkan adalah all position. Jadi kesempatan bagus sekali buat rekan-rekan yang ingin berkarir di kapal pesiar.
Selain itu juga kami mempunyai prinsipal yang lain seperti Gabu, Catering Swiss, dan juga Pellegrini Catering Overseas. Ini juga salah satu perusahaan offshore yang membutuhkan banyak karyawan seperti misalnya di asisten cook, laundry, dan juga housekeeping. Dan untuk adik-adik nih yang mau magang atau internship ke luar negeri, kami juga bekerja sama dengan DPBIS Internasional untuk internship yang ke Malaysia, ada juga yang ke China. Ada lagi nih, untuk rekan-rekan yang ingin bekerja ke darat, kami bersama PT Al-Qurni Bagas Pratama itu membuka lowongan dining room dan juga culinary untuk rekan-rekan yang ingin bekerja di Jordania, Kuwait, ataupun ke Jepang. Satu hal lagi kabar gembira yang mau saya sampaikan, di mana PT Saraswati Manajemen bekerja sama dengan ABC Institute dan juga Grace International. Mereka adalah salah satu agen penyaluran untuk membantu generasi muda yang ingin belajar atau yang ingin melanjutkan studi universitas di Australia. Jadi kami di PT Saraswati Manajemen mulai dari kapal pesiar, offshore, internship, ke darat, dan juga belajar ke Australia, semuanya ada di PT Saraswati Manajemen. PT Saraswati Manajemen, masa depan pasti. Hingga saat ini PT Saraswati Manajemen telah berhasil menyalurkan sebanyak 700 lebih pekerja ke luar negeri. Untuk itu masyarakat diharapkan tidak ragu datang ke PT Saraswati Manajemen karena PT Saraswati Manajemen sebagai agen resmi telah memiliki izin SIUKAK, surat izin usaha keagenan awak kapal untuk penyaluran tenaga kerja ke kapal pesiar, dan P3MI untuk penyaluran pekerja ke luar negeri khususnya ke darat. Bagi generasi muda yang memang ingin sekali bekerja di kapal pesiar, jangan pernah patah semangat. Kalau misalnya gagal di pra-interview ataupun interview, jangan khawatir, coba dan coba lagi. Satu pintu tertutup, pintu yang lainnya pasti akan terbuka. Tetap semangat. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Tak lolos P3K, Aliansi R4 mengadu ke DPRD Buleleng. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Saksikan pergelaran Rama Gong Lawas Rabu 2 Juli 2025 pukul 20 WITA di Bali TV. Pemirsa, warga Desa Pangkung Paruk dan Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt yang terdampak bau dari tempat pembuangan sampah ilegal di rumah warga Iwayan Sudiarjana harus menelan pil pahit. Penyebabnya, gugatan yang mereka layangkan harus kandas sebelum sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Singaraja. Penghentian sementara kegiatan pembuangan sampah secara open dumping di lokasi TPA dan Tipiring dilakukan di lahan seluas kurang lebih 1 hektar milik Iwayan Sudiarjana di Dusun Labolanggo, Utara Puro Dalam, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt. Namun berkas laporan tersebut harus kandas di Pengadilan Negeri Singaraja sebelum dilakukan sidang karena berkas tidak lengkap.
Salah satu warga yang terdampak dari TPA tersebut, Gusti Ayu Sugamo, mengaku merasa terganggu kenyamanannya. Bau menyengat dan sampah plastik berterbangan dari TPA tersebut hingga radius kurang lebih 2 km. Pembakaran sampah sangat mengganggu pernapasan warga dan saat persembahyangan keramo di pura dalam tersebut tercium bau busuk hasil pembakaran sampah. Saya di sebelah utara itu dari sore sampai tengah malam itu setiap hari menghirup sampah, asap maksud saya. Terus setelah menghirup asap, kalau tidak ada asap, yang saya dapat adalah bau busuk. Nah, selain bau busuk, itu sampah-sampah plastik juga berterbangan. Jadi komplain ini bukan hanya dari saya, tapi dari warga-warga sekitar semuanya berteriaklah minta tolong. Jadi saya berusaha sama suami saya juga untuk melaporkan ini supaya kita bisa menghirup udara segar. Di sisi lain, tim kuasa hukum pemilik lahan TPA Gede Pasak Swardika menyebut kliennya tidak bersalah karena sampah adalah masalah pemerintah, bukan pemilik lahan. Ia menyebut karena banyak truk sampah yang datang ke TPA adalah yang berplat merah dari 19 desa di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Seririt, Grogak, Busung Biu, dan Banjar. Bukti kegagalan pemerintah Kabupaten Buleleng di dalam mengelola sampah. Pemerintah Kabupaten Buleleng gagal mengelola sampah, warga negaranya yang dipidana. Ini yang tidak bisa saya terima. Ini yang tidak bisa saya terima. Cara berpikirnya salah. Jadi tempat pembuangan sampah itu tidak ada. 19 desa menggunakan tanahnya beliau. Keberadaan TPA tersebut melanggar Perda Kabupaten Buleleng nomor 1 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Tim Satpol PP ketika dikonfirmasi menyatakan masih akan memanggil SKPD dan pihak terkait sebelum menemukan solusinya. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, sebanyak 25 perwakilan pegawai kontrak yang tidak lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan dikategorikan sebagai R4 mendatangi DPRD Buleleng. Mereka menyampaikan aspirasi dan rasa kecewa atas hasil seleksi PPPK yang dianggap belum mempertimbangkan masa pengabdian dan kondisi real di lapangan. Perwakilan pegawai kontrak yang tidak lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mendatangi kantor DPRD Buleleng dan diterima Wakil Ketua DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandiro Adi bersama sejumlah anggota dewan. Mereka menyoroti wacana kebijakan baru terkait pengurangan persentase gaji yang bersumber dari dana BOS yang dinilai semakin membebani pegawai kontrak khususnya tenaga tata usaha di sekolah. Yang di dinas PU untuk jaga bendungnya ada 20 orang. Nah, yang diajak sekarang ini berapa? Yang sekarang ini gabungan dari DLH, Dinas Pendidikan, Dinas PU ada 20 orang jaga bendung, ada 4 orang jaga malam. Harapannya apa? Harapannya biar jelas karena R4 itu kan belum ada juknis yang mengatur bahwa dia tuh pada waktu atau belum waktu. Karena yang paruh waktu hanya untuk data pegawai non ASN yang database. Pihaknya berharap masih bisa dipekerjakan di dinas atau OPD masing-masing di Pemkab Buleleng dan mohon untuk diperjuangkan agar bisa lulus P3K. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Buleleng menegaskan komitmen DPRD untuk segera menindaklanjuti hal ini melalui koordinasi lintas sektor. Ia juga meminta kepada koordinator aliansi R4 untuk menyerahkan data valid dan terperinci mengenai jumlah pegawai yang termasuk dalam kategori R4 guna menjadi dasar data yang akan dibawa ke pemerintah pusat. Yasri Yuli, Bali TV. Masih tinggi animo generasi muda bekerja ke kapal pesiar. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Saksikan pergelaran Rama Gong Lawas, Rabu 2 Juli 2025, pukul 20 WITA di Bali TV. Pemirsa, animo masyarakat yang ingin kerja di kapal pesiar cukup tinggi melihat banyaknya generasi muda yang melanjutkan ke program pendidikan kapal pesiar serta pencari kerja ke agen kapal pesiar setiap tahunnya meningkat. Selain memiliki kesempatan untuk liburan gratis, hal yang paling menggiurkan adalah gaji di kapal pesiar terbilang sangat tinggi sesuai dengan tingkatan pekerjaan. Banyaknya lulusan dari sekolah pariwisata di Bali yang mencari peluang kerja ke luar negeri menandakan masih tingginya animo generasi muda untuk bekerja ke kapal pesiar. Selain memiliki kesempatan untuk liburan gratis, hal yang paling menggiurkan adalah gaji di kapal pesiar terbilang sangat tinggi dibandingkan jika bekerja di dalam negeri. Kalau saya lihat animo masyarakat generasi muda ke kapal pesiar ini masih jadi pilihan teratas ya. Kenapa? Karena kalau kita compare dengan bekerja di Indonesia atau di Bali khususnya, itu gaji, kalau dilihat dari gaji ya, itu masih jauh sekali dengan ke kapal pesiar. Karena kita bisa bandingkan kalau di Margarita Field sendiri ataupun di offshore perusahaan yang kami pegang itu minimal gaji mereka itu adalah 15 juta yang bisa mereka dapatkan. Sedangkan untuk di Bali itu posisi level manajemen, mereka baru bisa mendapatkan gaji itu. Selain itu juga dengan bekerja ke kapal pesiar otomatis kita bisa jalan-jalan gratis. Kenapa? Karena semua ditanggung sama perusahaan kapal pesiar. Selain itu, kebutuhan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di kapal pesiar masih diminati karena orang Bali memiliki karakteristik dan kedisiplinan yang tinggi. Untuk itu, Ketua Umum Konsorsium of Indonesia Mining Agencies, Shima Alit Budi Sastrawan mengingatkan generasi muda Bali untuk terus meningkatkan skill dalam industri pariwisata sehingga mampu bersaing dengan SDM lainnya. Banyak kampus-kampus pariwisata, hotel dan kapal pesiar di mana menamatkan hampir 6.000 sampai 7.000 per tahunnya. Artinya animo anak-anak yang ingin kerja ke luar negeri sangat banyak ya, masih karena kebutuhan untuk tenaga kerja Indonesia di kapal pesiar masih diminati. Karena satu, orang Bali ini memiliki yang namanya nature smile ya, nature behavior ya, yaitu kita di hospitality, makanya masih diminati. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat Bali khususnya bisa lebih bersaing ya, terutama di bahasa, karena sekarang tidak bisa lagi yang kalau kita mampu bayar sekian, tidak ada lagi, kita harus mengikuti yang namanya persyaratan yaitu minimal 18, cakap berbahasa Inggris, mempunyai minimum pekerjaan 1-2 tahun. Selain meningkatkan skill, masyarakat juga diharapkan jeli memilih agen resmi untuk keberangkatan ke luar negeri sehingga tidak terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Sukma Bali TV. Pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Harvey Muiz terkait kasus korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Atas putusan tersebut, suami dari artis Sandra Dewi itu pun tetap dihukum pidana penjara selama 20 tahun sebagaimana putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tahap banding. Penolakan kasasi Harvey Muiz itu diputus pada 25 Juni 2025 oleh Ketua Majelis Hakim Dwi Arso Budi Santiarto, sedangkan bertindak sebagai anggota Majelis Hakim 1 dan 2 yakni Arison Megajaya dan Ahmad Pujo Arsoyo.
Adapun permohonan kasasi Harvey itu sebelumnya terregister dengan nomor 5009K/PID.SUS 2025. Setelah adanya putusan tersebut, maka status perkara korupsi yang menjerat Harvey Muiz telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Suami dari artis Sandra Dewi itu pun tetap dihukum pidana penjara selama 20 tahun, sebagaimana putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tahap banding. Seperti diketahui sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis terhadap terdakwa kasus korupsi tambang niaga Komunitas Timah Harvey Muiz dari 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Teguh Haryanto menyatakan Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan pertama dan kedua primer Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, Harvey juga dijatuhi pidana denda sebesar 1 miliar rupiah subsidiar 8 bulan penjara. Tidak hanya itu, dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memperberat uang pengganti terhadap Harvey, yakni sebesar 420 miliar rupiah, subsidiar 10 tahun penjara. Dengan ketentuan apabila Harvey tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sejumlah aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU seperti rumah, kondominium, mobil mewah, tas bermerek hingga perhiasan dirampas untuk negara. Juli Suwarti dan Ketus Madiase melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plough My Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plough My Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plough My Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan ini hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak Nah, gitu ini ya? nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plough My Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter
satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, lume ekonya. Ini berapa tadi? Berapa bar ya? Dua. Ini bar dua. Ya? Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Laumai Eco. Saksikan pergelaran drama Gong Lawas, Rabu 2 Juli 2025, pukul 20 WITA di Bali TV. Pemirsa, gamelan penting merupakan gamelan tua yang ada di Kabupaten Karangasem. Saat ini keberadaannya semakin langka ditemui di tengah masyarakat maupun sebagai pengiring upacara yatnya. Melalui Pesta Kesenian Bali ke-47, Sanggar Seni Gamelan Penting Semaregea Banjarpase Desa Muncak mencoba untuk memperkenalkan kepada masyarakat gamelan khas Karangasem yang memiliki suara melenting tersebut. Memiliki warna suara melenting, gamelan penting termasuk ke dalam jenis gamelan tua. Gamelan ini bisa ditemukan di daerah Karangasem, namun eksistensinya saat ini mulai ditinggalkan. Ketua sekaligus penanggung jawab Sanggar, Kade Agus Pandu Wibawa Putra menjelaskan, gamelan penting bisa bersifat sakral sebagai pengiring upacara, yakni panceyadnya, maupun sebagai hiburan. Gamelan penting diperkirakan sudah ada sejak tahun 1928, tepatnya pada masa penjajahan Jepang. Hal ini bisa dikaitkan dengan bentuk penting yang menyerupai alat musik Jepang yang bernama Taisogoto atau harpa Nagoya. Namun bedanya, penting versi Bali memiliki 7 senar. Cara memainkannya dengan menggesek pada tangan kanan dan tangan kiri memainkan not atau nada aksara dong, deng, dung, dang, ding. Selain itu, alat musik penting biasanya identik dengan genjek. Cara memainkannya yang cukup rumit membuat alat musik ini tidak memiliki banyak peminat. Terlebih di tengah perkembangan teknologi sekarang, khusus di Sanggar Seni Gamelan Penting Semaregea, hanya memiliki 5 pemain penting dengan membutuhkan waktu sekitar 4-5 bulan untuk dikatakan bisa bermain penting. Gamelan penting pertama kali dikembangkan di sanggar tersebut sejak tahun 2021. Memberikan panggung agar gamelan penting ini bisa meluas di Bali, jangan di Bali, nasional dan internasional seperti itu. Biasanya gamelan penting ini dinyanyikan atau digunakan untuk acara atau acara apa? Jadi gamelan penting ini kita bisa gunakan di acara fitrayatnya, dewoyatnya, resiatnya ya. Jadi di 5 pancaan itu kita bisa gunakan gamelan ini di setiap upacara apapun itu ya. Jadi kita ada nuansa genje, ada nuansa dewa, ada nuansa riang seperti itu. Jadi gamelan penting ini cuma ada di Muncan? Tidak, kalau gamelan ini sebenarnya ada di Karangasem, pusatnya itu ada di Karangasem Kota Amlapura. Nah, jadi kami sebagai warga Karangasem mencoba untuk mengembangkan bagaimana gamelan penting ini masih layak digunakan di era modern ini. Selain kekhasan tabuh gamelan penting, Sanggar Seni Gamelan Penting Semaregea yang melibatkan 20 penabuh dan 10 orang penari tersebut juga menampilkan 2 garapan tari tradisional maskot Desa Muncan, yakni tari Tunas Ambare dan tari Mabuang milik Desa Ngis. Juliana, Bali TV.
Pemirsa, serangkaian Pesta Kesenian Bali PKB ke-47, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menggelar Jantra Tradisi Bali, lomba membuat kreasi dekorasi pintu masuk. Kegiatan tersebut bertujuan melahirkan pengusaha di bidang dekorasi sekaligus melestarikan budaya Bali. Lomba membuat kreasi dekorasi pintu masuk ini diikuti oleh seluruh anggota masyarakat di kabupaten kota di Bali. Kegiatan lomba ini bertujuan untuk melahirkan generasi pengusaha di bidang dekorasi yang tentunya memiliki peluang bisnis yang sangat bagus. Kabid Tradisi dan Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana menyatakan, peserta dibagi menjadi 5 kelompok yang sebelumnya diseleksi melalui tampilan video yang dikirim kepada panitia. Ia juga menyampaikan, di Bali banyak terdapat upacara keagamaan dan juga kedinasan yang saat ini masih banyak menggunakan dekorasi. Melalui sentuhan seni ulatan menjadi harapan akan menjadi salah satu kreativitas yang bisa menunjang ekonomi para pemuda. Bahan yang digunakan untuk dekorasi mengacu pada peraturan Gubernur Bali dalam pembatasan penggunaan plastik, maka dari itu bahan yang digunakan 100% alami. Terkait dengan pelaksanaan Jantra Tradisi Bali yang kelima ini, yang serangkaian dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali, kita mengadakan salah satu agenda lomba percontohan, yaitu membuat dekorasi. Nah, dalam hal ini, mengapa kita memilih ini? Tentunya sekarang di Bali, terutama terkait dengan pelaksanaan upacara keagamaan dan juga pelaksanaan kedinasan baik kantor-kantor sudah banyak menggunakan dekorasi. Nah, terkait dengan tradisi Bali, kita yang punya banyak modelnya seni-seni baik itu ulat-ulatan dan juga seni patung dan lain sebagainya. Tentunya itu semua akan dapat digunakan untuk membuat dekorasi yang harapan kita ke depannya nanti dekorasi ini akan menjadi salah satu kreativitas yang akan menunjang ekonomi. Ya. Peluang bisnis berarti ini ya? Peluang bisnis bagi anak-anak muda yang kita harapkan, karena kita lihat semua ini pesertanya ya sangat antusias. Kreativitas para pemuda yang sangat menakjubkan dalam mengerjakan hasil karya dengan penuh kekompakan. Lomba melibatkan juri dari akademisi seni dan juga praktisi dekorasi. Desak Aryani, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47, Kamis 3 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.